Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana sebuah negara yang dulu tertinggal bisa berubah menjadi kekuatan besar dunia hanya dalam waktu puluhan tahun? Ya, itulah Cina, negeri dengan miliaran penduduk yang kini menjadi pusat perhatian global. Mulai dari ekonomi, teknologi, sampai luar angkasa. Kehebatan Cina tak bisa dianggap remeh. Negara ini bukan hanya raksasa dalam jumlah, tapi juga dalam inovasi dan eksekusi. Mari kita bahas 5 keunggulan negara Cina yang bikin dunia ternganga dan penuh rasa kagum. Dulu Cina dikenal sebagai negara berkembang dengan jutaan buruh murah. Tapi kini Cina berdiri sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Ekspornya mendunia dari barang elektronik, tekstil hingga mobil listrik. Hampir setiap barang yang kita miliki bertuliskan Made in China. Itulah bukti nyata bahwa China telah menguasai rantai pasok global. Tak hanya ekspor, China juga punya pasar domestik yang sangat besar. Dengan penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa, konsumsi dalam negeri sangat masif. Brand-brand asing berebut masuk ke pasar Cina demi mendapat keuntungan besar. Cina pun mendorong produk lokal mereka agar bisa bersaing di dunia. Alhasil banyak brand Cina kini menjadi raja di pasar internasional. Cina tidak hanya besar, tapi juga cepat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Selama beberapa dekade, pertumbuhan ekonomi Cina bisa mencapai 6-10% per tahun. Ini membuat jutaan warga Cina keluar dari kemiskinan dalam waktu singkat. Bank Dunia bahkan menyebut ini sebagai transformasi ekonomi terbesar dalam sejarah. Mereka membuktikan bahwa pertumbuhan pesat bukan sekedar mimpi. Kunci sukses Cina adalah perpaduan antara strategi jangka panjang dan kontrol pemerintah. Pemerintah Cina mengarahkan investasi besar ke sektor-sektor strategis. Mereka juga membangun zona ekonomi khusus untuk menarik investor asing. Infrastruktur modern dibangun agar bisnis bisa tumbuh lebih cepat. Semua ini dilakukan dengan disiplin nasional yang luar biasa. Kini Cina tak hanya sekadar pabrik dunia, tapi juga jadi investor global. Mereka menggelontorkan dana ke Afrika, Eropa, bahkan Amerika Selatan. Lewat proyek-proyek seperti Belt and Road Initiative, China memperluas pengaruhnya. Mereka tak sekadar menjual barang, tapi juga menjual mimpi tentang masa depan. Sebuah strategi global yang membuat mereka semakin tak tergoyahkan. Salah satu keunggulan Cina yang paling mencolok adalah infrastruktur. Jalan tol, kereta cepat, pelabuhan, dan bandara, semuanya dibangun dengan cepat. Cina memiliki kereta tercepat di dunia, yaitu maglev yang mencapai 600 km per jam. Jaringan kereta cepat mereka adalah yang terluas di dunia, lebih dari 40.000 km. Perjalanan antar kota besar bisa ditempuh hanya dalam hitungan jam. Konstruksi super cepat sudah jadi ciri khas Cina. Bayangkan saja, mereka bisa membangun gedung 57 lantai dalam waktu 19 hari saja. Teknologi modular dan sistem kerja 24 jam non-stop jadi kuncinya. Kecepatan ini tidak mengorbankan kualitas karena semuanya diawasi ketat. Inilah yang membuat dunia kagum sekaligus bingung. Kok bisa secepat itu? Pembangunan besar-besaran juga menyentuh daerah terpencil. Cina tak ingin kota besar saja yang maju, desa-desa juga ikut dibangun. Jalan, listrik, dan internet dibawa sampai ke pelosok pedalaman. Hal ini membuat kesenjangan antara kota dan desa semakin mengecil. Rakyat pun merasakan pemerataan pembangunan secara nyata.
Sektor konstruksi Cina juga merambah ke luar negeri. Perusahaan konstruksi Cina membangun jembatan, jalan, dan rel kereta di Afrika, Asia, dan Eropa. Dengan proyek Belt and Road, mereka menyambungkan dunia secara fisik dan ekonomi. Cina tak hanya membangun untuk diri sendiri, tapi juga untuk dunia. Sebuah bentuk soft power yang sangat efektif dan masif. Infrastruktur bukan sekadar bangunan, ia adalah tulang punggung kemajuan. Cina tahu betul bahwa infrastruktur cepat membuat pertumbuhan cepat. Dengan akses mudah dan cepat antar wilayah, ekonomi bisa melonjak lebih tinggi. Tak heran kalau investor asing tertarik masuk karena logistik yang efisien. Itulah mengapa infrastruktur jadi senjata utama Cina dalam memenangkan persaingan global. Cina bukan cuma menyalin teknologi, kini mereka menciptakan teknologi baru. Negeri ini menjadi salah satu pusat inovasi dunia, terutama di bidang robotik. Sistem pengenalan wajah mereka adalah yang paling canggih di dunia. Teknologi itu digunakan untuk pembayaran, keamanan, hingga penegakan hukum. Hal-hal yang kita lihat di film fiksi di China sudah jadi kenyataan. Tak hanya itu, China juga unggul dalam industri drone dan kendaraan listrik. Brand seperti DJI mendominasi pasar drone global dengan teknologi tinggi, sementara BYD dan NIO menyaingi Tesla di pasar mobil listrik. Cina juga punya sistem cashless society paling luas, semua bayar pakai scan QR. Uang tunai nyaris tidak dibutuhkan di kota-kota besar Cina. Pusat inovasi teknologi seperti Shenzhen disebut sebagai Silicon Valley-nya China. Di sana startup tumbuh sangat cepat dengan dukungan besar dari pemerintah. Pendanaan riset dan pengembangan pun sangat besar, bahkan melampaui banyak negara barat. Setiap tahun, jutaan insinyur dan ilmuwan baru lahir dari universitas top China. Inovasi jadi budaya, bukan sekedar proyek elit. Hebatnya, teknologi itu digunakan untuk memudahkan hidup masyarakat. Dari smart city, smart home, sampai smart hospital, semuanya terintegrasi digital. Warga bisa lapor masalah kota lewat aplikasi, cek kesehatan via digital, dan pesan makanan via robot. Teknologi bukan cuma hiasan, tapi sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah wujud nyata dari visi masa depan sekarang ala Cina. Saat negara lain baru membahas konsep masa depan, Cina sudah menjalankannya. Mereka tak menunggu dunia berubah, mereka memimpin perubahan itu sendiri. Dengan keberanian untuk bereksperimen dan semangat inovasi tinggi, Cina membuktikan bahwa mereka bukan cuma peniru, tapi pencipta era baru. Dan itulah keunggulan teknologi mereka yang patut diacungi jempol. We have liftoff. Cina bukan hanya ingin menguasai bumi, tapi juga luar angkasa. Melalui Badan Antariksa CNSA, Cina mengirimkan rover ke Mars dan bulan. Mereka juga membangun stasiun luar angkasa sendiri yang bernama Tiangong yang terus dikembangkan. Saat banyak negara masih bergantung pada NASA, Cina berjalan mandiri dan konsisten. Ambisi mereka luar biasa dan eksekusinya nyata. Pada tahun 2019, Cina jadi negara pertama yang mendarat di sisi gelap bulan. Sebuah prestasi yang belum pernah dilakukan negara manapun sebelumnya. Dengan teknologi buatan sendiri, mereka mengirim misi Chang'e dan rover Yutu. Semua itu menunjukkan bahwa mereka serius dalam perlombaan luar angkasa. Dan dunia pun mulai memperhitungkan kekuatan Cina di ranah ini.
Proyek-proyek luar angkasa ini bukan hanya soal gengsi. Cina melihat ruang angkasa sebagai peluang ekonomi dan strategi jangka panjang. Mereka ingin mengeksplorasi sumber daya, membangun komunikasi global, dan memimpin dalam bidang satelit, navigasi, dan pertahanan dari orbit. Inilah bentuk visi masa depan yang benar-benar futuristik. Selain itu, Cina juga mendorong pendidikan STEM untuk mendukung ambisi ini. Anak-anak di sekolah diajarkan tentang roket dan antariksa sejak dini. Universitas menyiapkan talenta-talenta baru untuk teknologi luar angkasa. Mereka membangun generasi yang bukan hanya paham teori, tapi siap eksekusi. Ini bukan proyek satu generasi, ini rencana lintas abad. Cina menargetkan misi berawak ke bulan pada tahun 2030 dan ke planet Mars di dekade setelahnya. Bagi mereka, langit bukan batas, tapi awal dari perjalanan panjang. Negara ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi tidak harus datang dari Barat. Dengan ambisi dan tekad yang kuat, Cina siap menjadi pemimpin antariksa, dan mereka sudah sangat dekat untuk mencapainya. Di balik kemajuan Cina, ada sistem pendidikan yang luar biasa ketat dan terarah. Anak-anak di Cina dikenal dengan semangat belajarnya yang tinggi. Mereka dibiasakan disiplin, rajin, dan menghormati guru sejak kecil. Tak heran jika banyak pelajar Cina mendominasi Olimpiade sains dunia. Bahkan sekolah dasar pun sudah sangat kompetitif. Pemerintah Cina menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset paling berharga, maka mereka investasi besar-besaran untuk riset dan pengembangan. Universitas seperti Tsinghua dan Peking bersaing dengan Harvard dan MIT. Banyak dari lulusan terbaik tidak hanya pintar teori tapi juga aplikatif. Mereka jadi tulang punggung dalam inovasi nasional. Setiap tahun, lebih dari 4 juta lulusan bidang STEM dihasilkan. Ini menjadikan Cina sebagai negara dengan talenta teknologi terbanyak. Pemerintah juga menggandeng industri untuk riset bersama. Kampus dan perusahaan teknologi saling mendukung inovasi. Hasilnya inovasi cepat dan langsung diterapkan ke masyarakat. Cina juga mengirimkan pelajar terbaik ke luar negeri termasuk ke Amerika Selatan dan Eropa. Mereka belajar pulang dan membawa ilmu ke negaranya sendiri. Pemerintah bahkan memberi insentif bagi mereka yang kembali ke Cina. Dampaknya luar biasa. Transfer ilmu berjalan cepat dan efisien. Ini membuat kemajuan teknologi dan industri makin pesat. Cina paham kalau ingin jadi yang terdepan, harus punya orang-orang hebat. Mereka membangun sistem yang mendukung belajar sepanjang hayat. Bukan cuma demi gelar, tapi demi membangun masa depan bangsa. Sistem pendidikan mereka adalah mesin utama kemajuan negara. Dan hasilnya kini sudah bisa kita lihat di panggung dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua. Ada pepatah mengatakan, belajarlah sampai negeri Cina.